Tabea, Om Sampel. Halo, gimana kabarnya? Nah, sekarang kita sodeng Om Sampel. Ya. Nah, Sobat Baron so tahu Om Sampel ini kan termasuk salah satu tokoh masyarakat dan seniman yang ada di Manado. Om Sampel, orang mau tanya Om Sampel pendapat. Ini kan DP oras-oras pemilu ini. Ini pendapat atau pendapatan? Pendapat. Oh, pendapat. Oh iya. Kalau pendapatan nanti Om. Oh iya. Nah, orang mau tanya dulu Om Sampel pendapat, kira-kira menurut Om Sampel pemilu itu penting atau nyanda? Pemilu itu sangat penting sekali. Karena kalau dengan adanya pemilu, keinginan dari masyarakat Indonesia pada umumnya tentu ingin memilih pemimpin yang lebih akurat sesuai yang diinginkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 ya. 45 ya. 45 ya. Jadi mengharapkan pemimpin ke depan itu dia itu harus bersikap adil. Soal makmur itu ke belakang. Tentu kalau adil sudah bagus pasti akan menuju ke kemakmuran. Oke, Kira baik. seperti itu. Terima kasih Om Sampel. Ya, terima kasih. Masih mau baron-ron ulang jadi. Oh, terima kasih. Jangan terima doi. Oh iya. Oke. Begitu dulu Om. Oke, terima kasih. Gitu. Terima kasih. Ya. Nah, Sobat Baron, sekarang orang mau cari lagi sampai yang orang mau tanya-tanya tentang pemilu kali ini. Kan tadi kita bilang Jarot itu tanpa masyarakat berkumpul ya. Orang mau cari sarapan di sini semua ada. Oke. Ini ada kayaknya boleh orang mau tanya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi ya. Dengan Bapak siapa ini? Saya Pak Rusli. Oh, Pak Rusli. Pak Ya. Rusli, kita dari TVRI, orang mau tanya-tanya sedikit tentang pemilu kali ini. Kan sudah oras-oras pemilu ini. Oh iya, siap Nah, boleh. mau tanya, kira-kira menurut pendapat Pak Rusli, penting nggak pemilu itu? Karena negara kita ini kan negara demokrasi, jadi ya kira. Oh iya, boleh pakai ini dulu Pak? Oh iya, siap. Oke, nah. Pegang jelas Pak. Oh iya. Iya, kalau kita tahu kan negara kita negara demokrasi, maka saya kira salah satu cara yang bisa menyalurkan aspirasi masyarakat melalui pemilu. Melalui pemilu. Iya. Nah, jadi saya kira sangat penting adanya pemilihan umum. Oh, terima kasih Pak. Terus mau lanjut cari lagi. Oke, ya, terima kasih. Masyarakat. Ya, Oke, terima salam kasih. sukses. Ya. Sukses. Terima kasih Pak. Oke, jadi kan dengar Sobat Baron, dengar tadi toh. Jadi harapan masyarakat itu orang mau cari pemimpin yang seperti apa, baru kira-kira pemilu itu penting atau nyanda, orang sudah dengar tadi. Nah, orang masih mau lanjut lagi, mau cari-cari masyarakat yang lain, orang mau tanya-tanya. Nah, Sobat Baron, kan orang di Jarot, orang sobat tanya-tanya juga Pak masyarakat tadi, beberapa masyarakat orang tanya-tanya. Nah, kayaknya ndak afdol kalau kita lagi ndak mau sarapan di sini. Jadi kita mau pesan kopi dan mau makan cookies. Pak, orang mau pesan kopi. Boleh? Kopi susu satu dengan paling mau ambil cookies susu. Boleh. Oke, terima kasih. Orang kopi dulu guys, sebelum lanjut. Pak, boleh pegang ini Pak. Oh. Nah, orang mau tanya-tanya, nanti Bapak bercerita situ. Boleh. Orang mau tanya, Bapak ini kan selaku pengusaha. Orang mau tanya, kira-kira untuk pemilu yang mendatang ini, Bapak karakter pemimpin yang Bapak cari itu seperti apa? Jadi terima kasih kami sebagai pedagang sangat berpengaruh juga dengan ekonomi yang ada. Jadi kami mencari pemimpin yang bisa
melihat perekonomian dari tingkat paling bawah maupun menengah dan ke atas, sehingga kami selaku pedagang bisa mempengaruhi pendapatan dari per hari dan per bulan per tahun. Jadi untuk pemimpin yang solid untuk merakyat. Solid dan merakyat ya. Jadi menurut Bapak pemilu itu penting atau tidak? Ya, saya pikir sangat penting karena adalah pesta demokrasi yang perlu kita harus memilih menjadi pemilihan yang baik. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nah, Sobat Baron, tadi orang habis tanya-tanya orang-orang masyarakat yang ada di Jarot ini, dan orang lagi ngopi-ngopi tadi di sini. Orang tanya dong pendapat tentang apa dong harapan for pemilu 2024 nanti. Orang sekarang cari spot lain lagi yang ada di Kota Manado. Orang mau lanjut tanya-tanya kira-kira masalah-masalah apa atau isu-isu apa yang menjadi dorang concern untuk pemilu nanti. Oke? Tetap di Baron. Oke, Sobat Baron, tadi torang tanya-tanya juga masyarakat yang ada di Kota Manado tentang dorang pendapat tentang pemilu nanti di 2024. Nah, rasanya kurang lengkap kalau torang belum ada juga pendapat dari torang tokoh agama. Nah, sekarang saya ada dengan Pak Pastor Gregorius Sertanto. Nah, orang juga mau tanya beliau pendapat tentang pemilu nanti. Nah, Pastor mau tanya, kira-kira Pastor pendapat tentang seorang calon pemimpin nanti di 2024. Karakteristik seperti apa yang harus dimiliki seorang pemimpin di 2024 nanti, Pastor? Ya, tentu pertama-tama dia adalah seorang yang manusiawi. Ya, kemudian mempunyai perhatian juga kepada masyarakat, dan ya tentu dia tidak boleh terlalu kaku dengan masyarakat ya. Tidak boleh terlalu dia kaku. Boleh ya bergaul dengan siapa saja, karena itu perlu untuk mendengarkan semua aspirasi masyarakat. Lalu yang kedua, dia harus manusia Indonesia betul-betul, gitu ya. Jadi memang manusia yang memang terpanggil untuk menyejahterakan masyarakat, mensejahterakan negara. Dia punya visi bagaimana dia mengayomi semua masyarakat, ya, dan tentu saja orang yang tahan banting, ya, karena lalu kemudian akan ada banyak sekali tantangan dan sebagainya. Ya, orang yang lalu kemudian bisa menampung, ya mungkin dia akan dikritik sana sini, ya, begitu seperti presiden yang sekarang ini. Tetapi dia bisa menerima itu dengan baik, lalu kemudian menjadikan suara apapun yang dia terima itu secara konstruktif. Ya, saya kira itu. Jadi orang yang dewasa, orang yang manusiawi, ya, orang yang lalu juga punya visi terhadap negara kita. Baik, terima kasih Pastor atas pendapat dan harapannya. Semoga terang harapkan juga pemilu 2024 nanti berjalan dengan lancar. Ya, baik. Pemimpin yang terpilih juga bisa mewakili apa yang diharapkan oleh rakyat-rakyat. Ya. Terima kasih Pastor. Saya masih mau lanjut lagi, mau baron-baron lagi. Oke, terima kasih. Pendapat masyarakat lain lagi. Kita menyongsong pemilu kita dengan gembira, ya, sebagai pesta demokrasi, ya, untuk kita semua. Baik, terima kasih. Ya, kalau begitu kasih. saya pamit, Pastor. Terima kasih. Ya, selamat siang. Nah, Sobat Baron, kalau tadi torang dengar beberapa pendapat dari beberapa kalangan masyarakat, termasuk ada seniman juga, ada tokoh agama. Nah, sekarang kita ada di kampus IAIN Manado. Kita juga mau dengar pendapat dari mahasiswa-mahasiswa, terutama kalau ada sih yang masih termasuk pemilih pemula.
tentang dorong pendapat pemilu 2024 nanti bagaimana. Oke? Itu kayaknya ada mahasiswa yang orang boleh panggil. Halo. Halo Ade. Nah, tapi nama Ahmad, kita dari Kendari. Nah, ini kita mau tanya-tanya menimpa pendapat. BTW pertama nama siapa tuh? Saya Sari. Sari, ini dah? Saya Gisti. Oh, Gisti. Kalian berdua seumur 20 tahun. 20 tahun. Oke. Berarti masih termasuk pemilih pemula, Kang? Iya. Oke. Sekarang kita mau tanya, kira-kira Ngoni pendapat soal pemilu itu apa? Menurut Ngoni pemilu itu penting atau nyanda? Kalau dari Sari sendiri, negara Indonesia, negara kita itu negara yang demokratis. Segala kuasa itu berada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dan karena suara terbanyak itu berdasarkan dari rakyat, dan kita harus mengambil setiap keputusan itu adalah kuasa penuhnya dari rakyat. Maka tujuan dari pemilihan umum ini agar rakyat, kita sebagai mahasiswa maupun para orang tua, para pekerja, dan segala aspek di dalam masyarakat itu, mereka bisa memilih seorang pemimpin yang layak untuk mereka jadikan pemimpin mereka selama beberapa periode. Kalau dari Gisti sendiri Kalau bagaimana? dari Gisti sama seperti yang sudah dikatakan dari saudari Sari, negara Indonesia ini merupakan negara demokratis yang dipilih oleh masyarakat secara bersama. Jadi sangat penting pemilu pada hari ini karena masyarakat untuk menentukan arah kepemimpinan ke depan untuk menjadi lebih baik. Mantap. Oke, jadi kalau menurut kalian berdua pemilu itu penting atau tidak penting? Sangat penting. Sangat. Terima kasih kalau begitu atas pendapatnya. Nah, Sobat Baron, ini ada lagi mahasiswa yang boleh orang mau tanya-tanya. Halo bro. Selamat sore. Nah, oke, jadi kita mau BTW kenalan dulu boleh? Bro, nama siapa? Eto, ini dong. Rizky. Haikal deng. Iguan. Oke, Ikhwan. Oke, sekarang DP pertanyaan adalah menurut Ngoni kira-kira pemilu itu penting atau enggak? Penting kan? Penting. Oke. Kalau begitu DP pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa Ngoni harapan dari pemimpin yang akan terpilih nanti? Coba. Kalau harapan untuk pemimpin yang akan terpilih nanti yang pastinya harus jujur dan siap untuk mengemban tanggung jawab untuk negara ini. Oke. Kalau dari Brodang? Kalau menurut saya ya cuma mau mesejahterakan masyarakat atau. Oke. Kalau saya sendiri kayaknya jujur itu harusnya sudah menjadi kewajiban dari setiap paslon. Yang lebih penting yaitu memperbaiki lagi ekonomi dari kalangan atas sampai di bawah. Oke. Kalau dari Bro sendiri bagaimana? Kira-kira harapan untuk pemimpin masa depan bagaimana? Singkat tuh, 1-2 kata. Oke, kalau begitu terima kasih banyak ya. Kita masih mau lanjut lagi, mau cari mahasiswa lain, tanya-tanya ke. Ya, thank you. Nah, Sobat Baron, kalau tadi orang sekeliling-keliling kampus bercerita dengan mahasiswa, tanya dorong pendapat dan harapan untuk pemilu ke depan. Nah, sekarang saya ada dengan Ibu Mastang Ambo Baba. Mastang Ambo Baba. Beliau adalah Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Nah, iya. Ibu, tadi orang tanya Pak Ibu mahasiswa. Iya, oke. Tentang dorong harapan atas pemimpin nanti. Iya. Nah, kira-kira menurut Ibu kualitas pemimpin seperti apa yang Ibu cari di pemilu nanti? Ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara tentang sosok pemimpin
yang kita harapkan nanti ke depan ya, khususnya pada pemilu yang akan datang, sekira tidak jauh berbeda dengan harapan-harapan semua masyarakat Indonesia, bahwa siapapun nantinya yang terpilih sebagai pemimpin ke depan yang insya Allah akan memimpin 5 tahun yang akan datang, itulah yang harus mereka ataukah pemimpin-pemimpin yang memang betul-betul memikirkan tentang masa depan seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi tidak memilih siapapun orangnya ya, tidak melihat apa programnya, tetapi memang intinya bahwa mereka dipilih dan siap untuk dipilih itu adalah mereka-mereka yang memang memiliki program untuk bagaimana dia bisa memperhatikan kebutuhan dan masa depan terutama warga Indonesia. Baik Bu. Nah, kalau dari Ibu sendiri sebagai seorang akademisi itu kan pasti punya concern soal pendidikan ya. Pendidikan, oke. Nah, pertanyaan saya, kira-kira kebijakan apa yang Ibu harapkan yang akan diambil pemerintah soal permasalahan di dunia pendidikan? Ya, oke. Kalau berkaitan dengan dunia pendidikan, yang jelasnya ada beberapa aspek sebenarnya yang harus kita lihat. Pertama bahwa ini yang paling penting ini ya, tentang kesejahteraan dari para pendidik ya. Nah, itu yang paling penting, karena bagaimana pendidikan itu bisa dilaksanakan dengan baik kalau dana pendidikan juga tidak didukung oleh pemerintah ya. Padahal pendidik ini kan adalah sosok manusia yang memang betul-betul dibutuhkan oleh negara ya, karena masa depan negara itu kan tergantung dari generasi mudanya dan khususnya tingkat pendidikan masyarakatnya ya. Betul. Jadi kalau kesejahteraan pendidik diperhatikan, yang jelas insya Allah pendidikan juga akan sejahtera. Kemudian terkait juga dengan peserta didiknya, kami juga mengharap bahwa adanya bantuan-bantuan yang diberikan kepada mahasiswa ataukah peserta didik ya. Jadi peserta didik kan ini bukan cuma mahasiswa tetapi seluruh siswa baik dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Jadi mereka harus memikirkan bagaimana masa depan dan bagaimana kesejahteraan dari peserta didik itu sendiri. Ya, ini terkait dengan dana pendidikan itu utamanya itu. Jadi kalau dana pendidikan tinggi, otomatis juga kesejahteraan peserta didik dan tenaga-tenaga pendidikan itu insya Allah akan sejahtera pula. Dan itu yang paling penting juga harus melihat bahwa lembaga pendidikan utamanya misalnya di Sulawesi Utara ya, karena lembaga pendidikan di Sulawesi Utara juga perlu perhatian penuh oleh pemerintah ya, khususnya lembaga pendidikan IAIN Manado ya, yang mungkin merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam di Sulawesi Utara, dan ini kami harapkan bahwa perhatian dari pemerintah juga harus betul-betul ada dan bisa nantinya ke depan itu bisa kami sebagai sivitas akademika bisa membangun lembaga, bisa mengembangkan lembaga itu sesuai dengan harapan dari masyarakat di Sulawesi Utara. Baik. Nah, terakhir singkat aja Bu. Kira-kira harapan Ibu untuk pemimpin nanti akan terpilih itu, harapan Ibu punya pemimpin seperti apa? Gimana ya? Jadi kalau sosoknya sih ya itu tadi yang ungkapan saya yang pertama, bahwa siapapun nantinya yang terpilih itu tergantung dari program-program yang mereka nanti sampaikan ya. Jadi berbasis itu harus berbasis kepada masyarakat ya, jangan berpihak kepada partai misalnya ya, tetapi basisnya kepada masyarakat, karena ini adalah ya Anda dipilih, mereka dipilih itu bukan dipilih oleh partai tetapi dipilih oleh masyarakat, makanya harus memikirkan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu yang paling penting. Jadi jangan memikirkan untuk pribadinya, jangan memikirkan untuk partai, tapi memikirkan bagaimana masa depan rakyat Indonesia. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Iya, terima kasih juga. Ibu juga pasti sibuk. Iya. Silakan melanjutkan. Saya juga mau cari-cari. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada lagi.
Halo, permisi. Nah, jadi ini ada lagi mahasiswa yang boleh kita tanya-tanya soal pemilu. Oke, jadi menurut kalian, menurut kalian kira-kira pemilu itu penting atau enggak? Ya, pasti penting. Penting. Oke. Kalau begitu, pertanyaan selanjutnya adalah karakter pemimpin seperti apa yang diharapkan nanti yang ada di pemilu? Pertama itu dia bijaksana lah, Bijaksana. Kalau dari bisa berdedikasi tinggi untuk masyarakat, berdedikasi tinggi untuk masyarakat. Lanjut. yang dia punya pendirian sendiri yang tidak bisa dikontrol oleh orang luar. Oke. Kalau dari Bro sendiri? Kalau dari saya bertanggung jawab atas masyarakatnya. Bertanggung jawab atas masyarakatnya. Oke. Terima kasih. Nah, Sobat Baron, sekarang kita ada di spot terakhir Torang P Baron kali ini. Kita ada di lapangan Tikala. Nah, tadi kan torang keliling-keliling kota Manado, torang dengar apa masyarakat P pendapat, mulai dari pedagang, mulai dari tokoh masyarakat, torang bahkan ketemu dengan tokoh agama juga, ada wakil rektor, bahkan sampai mahasiswa. Torang dengar apa dorang P harapan untuk pemimpin Indonesia di masa mendatang. Nah, semoga semua harapan-harapan mereka bisa terwujud dan calon-calon pemimpin kita juga mendengar apa yang menjadi aspirasi mereka. Nah, sekaligus saya sendiri ingin menghimbau bagi para pemilih pemula, untuk kalian yang akan merasakan euforia pemilu 2024 nanti untuk pertama kalinya, tolong pergunakan hak pilih kalian sebaik-baiknya. Karena setiap suara itu berpengaruh untuk masa depan Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Jadi jangan golput. Itu aja. Nah, jadi sampai di situ dulu perjumpaan kita di Baron kali ini. Saya Ahmad Nur Hussein dan sampai jumpa di edisi Baron selanjutnya.